teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory. Berjudul asli Saranjana. Baiklah, buat kalian yang sudah tidak sabar, selamat menyimak. Semoga kalian tetap berani. Suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini terdengar dengungan panjang dengan frekuensi agak tinggi. Aku yang sedang mengendarai motor mendadak pusing dan mual. Fokus jadi bergeser, tidak lagi memperhatikan jalan. Tidak tahan, lalu memperlambat laju motor, kemudian berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, aku langsung melepas helm lalu menarik nafas dalam-dalam. Coba mengambil oksigen banyak-banyak. Perlahan, pusing dan rasa mual mulai reda berangsur menghilang. Suara itu tiba-tiba lenyap ketika aku sudah benar pulih. Tidak kedengaran lagi sama sekali. Celingak-celingu aku dalam gelap berharap menemukan objek sumber suara. Selalu saja seperti itu. Bebunyian aneh menghilang ketika aku mulai sadar dan berniat untuk mencari tahu sumbernya. Setelah menghilang, suasana kembali hening. Hanya suara binatang malam yang sesekali terdengar mengisi ruang sepi. Suara apa itu? Belakangan semakin sering aku mendengar bunyi aneh. Bunyi yang terdengarnya ketika sedang mengendarai motor di tempat yang nyaris sama, malam hari. Di jalanan yang sangat sepi ini, angin berhembus pelan. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Nyaris tengah malam, aku dalam perjalanan menuju rumah setelah selesai bekerja. "Kenapa, Paman? Kok berhenti?" Tiba-tiba sudah ada motor yang berhenti persis di sebelahku. "Oh, tidak apa-apa, Paman. Tadi saya seperti mendengar suara, tapi sekarang sudah tidak ada," jawabku. "Oh, seperti itu. Jangan sendirian di sini, berbahaya. Ayo, jalan lagi bersama-sama." Ada seorang pemotor sepertiku yang berbaik hati menanyakan keadaan ketika melihat aku berhenti di tempat gelap dan sepi ini. Intinya, beliau bertanya kenapa aku berhenti. Aku jawab karena agak sedikit tidak enak badan sebelumnya. Berikutnya, kami berjalan beriringan, melanjutkan perjalanan menembus gelapnya malam di daerah Magalau, salah satu sudut di Pulau Kalimantan. Tapi tetap saja, aku kepikiran tentang peristiwa janggal yang baru saja aku alami. Peristiwa yang belakangan semakin sering terjadi. Namaku Alfian, lahir dan besar di tanah Pasundan. Tapi setelah menikah bersama istri memutuskan untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan, bagian selatan tepatnya. Seiring berjalannya waktu, kami akhirnya bisa memiliki rumah. Alur hidup berjalan baik hingga sekarang. Banyak pengalaman berharga yang aku alami setelah kurang lebih sudah 17 tahun menjadi warga Kalimantan. Entah itu yang aku alami sendiri atau bersama keluarga, semua menjadi bunga pemanis dan pahit getir kehidupan. Di bumi Kalimantan ini juga, kami terus memegang teguh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berusaha untuk terus menghormati budaya, kebiasaan, dan kultur masyarakat setempat. Dari banyak kisah yang pernah aku dan keluarga alami, kali ini aku akan mencoba untuk menceritakan satu pengalaman janggal menjurus seram,
kejadian yang aku alami pada tahun 2007, ketika baru 4 tahun kami merantau. Begini ceritanya. Seperti yang aku bilang tadi, tahun 2007 itu kami baru sekitar 4 tahun hidup di Kalimantan. Tapi kurang lebih sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari segi bahasa pun sudah mulai lancar menggunakan bahasa setempat, walau masih agak terbata. Waktu itu, kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil di Batu Licin, kota pesisir di selatan pulau. Di tahun 2007 itu, aku masih bekerja satu perusahaan kelapa sawit di Banian. Keadaanlah yang mengharuskan untuk seringkali pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Padahal jarak yang harus ditempuh cukup jauh menggunakan motor bisa memakan waktu 3-4 jam. Waktu itu anakku masih kecil, tidak tega kalau sering meninggalkan hanya berdua dengan ibunya sendirian. Jadi, ya begitu, nyaris setiap hari aku pulang pergi Batu Licin Banian menggunakan motor. Nah, jalur yang harus ditempuh setiap hari ini sungguh sangat menantang. Saat itu nyaris sepanjang perjalanan masih sangat sepi, di mana di banyak bagiannya malah sama sekali tidak ada rumah atau pemukiman penduduk. Hanya hutan belantara yang menjadi santapan sejauh mata memandang. Kontur jalannya juga cukup seru, tidak terlalu lebar, banyak tanjakan serta turunan, kadang berkelok kanan kiri tanpa putus. Yaitu tadi, jalurnya sangat menantang, fisik maupun mental, nyali serta keberanian. Tapi karena niat waktu itu memang untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga kecilku sebaik-baiknya, jadi rintangan apapun harus dihadapi dan lalui. Syukurlah, sampai detik ini aku masih bisa melanjutkan hidup. Balik lagi ke pembicaraan mengenai jalur yang aku harus lalui ketika pulang pergi kerja di tahun 2007. Entah sudah berapa kali aku mengalami kejadian-kejadian janggal dan menyeramkan ketika harus melintas jalur Banian, Batu Licin. Tapi ada satu peristiwa yang amat sangat susah untuk diterima akal, tapi nyata karena aku yang mengalaminya sendiri. Untuk pulang pergi kerja, seperti yang sudah aku bilang tadi, akan memakan waktu 3-4 jam menggunakan motor. Dalam rentang perjalanan yang cukup jauh itu, aku harus melewati satu daerah yang merupakan areal Gunung Kapur, Magalau namanya. Daerah Magalau ini tempat yang sangat indah, walaupun terkenal dengan gunung dan perbukitan kapurnya, tapi tetap banyak pemandangan hijau yang akan kita temui kalau melewati jalan yang membelah di tengahnya. Jalan banyak berkelok, tikungan, tanjakan dan turunan, jembatan kecil dan besar. Pokoknya sangat menantang. Ada cerita yang beredar juga kalau katanya daerah Magalau ini pada zaman dahulu kala merupakan wilayah laut. Makanya di beberapa perbukitannya berbentuk seperti batu karang menjulang yang sering dihantam ombak. Begitulah cerita yang banyak beredar. Peristiwa aneh dan janggal yang akan aku ceritakan kali ini terjadinya di Magalau. Ketika kurang lebih sudah 4 tahun melintas jalur Banian Batu Licin, termasuk melalui Magalau, aku sudah semakin berani untuk pulang ke rumah ketika sudah gelap, sudah malam. Walau seringkali bisa konvoi bersama teman kerja yang kebetulan pulang ke arah yang sama, tapi beberapa kali aku harus jalan sendirian. Awalnya tidak pernah merasakan
atau mengalami hal aneh. Tapi ketika sudah mulai memasuki tahun keempat, aku mulai merasakan kejanggalan, keanehan, atau apalah namanya. Paling sering aku melintas jalur Banian Batu Licin, khususnya Magalau, antara jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi kadang beberapa kali harus pulang malam hingga di atas jam 10. Dan semua kejanggalan itu hampir selalu aku rasakan pada malam hari. Oh iya, peristiwa yang aku ceritakan di awal tadi merupakan kejadian entah yang sudah keberapa kalinya. Pertama kali sadar ada yang aneh ketika dalam perjalanan. Aku seperti mendengar ada keramaian, ada suara banyak orang sedang beraktivitas, nyaris seperti di pasar atau perkantoran. Pokoknya ramai, tapi tidak kelihatan ada apa-apa di sekitar. Kosong. Hal itu berlangsung sebentar, mungkin hanya sekitar 15-20 detik. Setelah itu menghilang, sepi lagi seperti semula. Mengalami hal itu, tentu saja aku jadi bertanya-tanya suara rame apa barusan. Tapi kebingungan hanya sebentar. Ketika kemudian aku melanjutkan perjalanan pulang lalu berangsur melupakan. Berikutnya, suara-suara keramaian itu beberapa kali muncul lagi dengan jeda 1 atau 2 minggu. Karena semakin penasaran, beberapa kali pula aku sampai berhenti lalu turun dari motor untuk mencari sumbernya. Sudah bisa ditebak, aku tidak menemukan jawabannya. Aku sedang melintas di tengah hutan, sama sekali tidak ada keramaian. Aneh kan? Iya. Sudah bisa ditebak, aku tidak menemukan jawaban. Aku sedang melintas di tengah hutan, sama sekali tidak ada keramaian. Aneh kan? Iyalah. Pernah juga masih di tengah malam dan melintas jalan di Magalau sendirian. Tiba-tiba motorku seperti disalip oleh kendaraan yang melintas kencang. Tapi sama sekali aku tidak melihat ada kendaraan yang lewat. Hanya suaranya saja yang terdengar. Hanya anginnya saja yang terasa. Jalanan tetap kosong. Aku seperti didahului oleh kendaraan berbentuk mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi, tapi tidak ada bentuk dan wujudnya. Peristiwa seperti itu terjadi 2 atau 3 kali. Dari sekian banyak peristiwa janggal, nyaris semuanya tidak terlalu mengganggu, hanya menimbulkan rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang sangat mengganggu dalam berkendara, yaitu beberapa kali terdengar suara dengungan. Dengungan yang kalau muncul nyaris selalu berbeda frekuensinya. Kadang rendah, kadang tinggi. Mengganggunya di mana? Terkadang kalau muncul dengan frekuensi tinggi, aku jadi merasakan sakit di kepala lalu berangsur mual, seperti mau pingsan rasanya. Kalau sudah seperti itu, aku langsung menghentikan motor, menepi sebentar dan mengatur nafas. Biasanya setelah itu suara dengungan berangsur hilang. Yang pasti, semua kejanggalan-kejanggalan itu terjadinya selalu di daerah sekitar Magalau. Sampai akhirnya ada peristiwa yang benar-benar menguji ketahanan mental serta fisik yang aku punya. Peristiwa yang sepertinya merupakan puncak dari banyak kejadian janggal yang aku alami. Menjelang akhir tahun, biasanya adalah waktu di mana kepadatan pekerjaan semakin meninggi. Oleh karena itulah, aku jadi sering kali pulang malam di saat-saat seperti ini. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Senin di bulan November 2007, jam 10 malam aku masih di kantor. Sebenarnya,
Perusahaan menyediakan tempat layak apabila ada karyawan yang bekerja sampai larut dan harus bermalam di kantor karena berbagai hal. Tapi hari itu aku harus pulang karena sebelumnya istri memberitahu kalau anak kami mengalami demam tinggi dan aku jadi kepikiran. Iya, aku benar-benar harus pulang saat itu juga. Singkatnya, setelah sudah siap semua, sekitar jam 10:30 aku memulai perjalanan. Motor kesayangan yang selalu setia menemani kembali harus menjalankan tugasnya mengantarku pulang, menembus jalanan di tengah belantara Kalimantan. Malam itu, aku berkendara sendirian. Tentu saja, di sepanjang jalan aku sama sekali tidak melihat atau berpapasan dengan kendaraan lain. Jalanan sepi dan kosong. Berbagar pepohonan dan tumbuhan rapat berbaris rapi pada sisinya. Ditambah keadaannya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya bersumber dari lampu motorku saja, tidak ada yang lain. Biasanya bulan dan langit bisa memberikan serpihan cahaya. Suasana jadi tidak terlalu kelam, tapi kali ini beda. Angkasa kelihatan kusam. Awan tebal menggantung, tidak ada sinar bulan. Jadinya malam semakin kelam, agak mencekam. Jaket kulit sedikit bisa menahan terpaan angin, tapi tetap dinginnya masih terasa menembus sampai ke rongga dada. Laju motor kupacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Ingin cepat sampai di rumah untuk dapat melihat keadaan si kecil yang sedang sakit. Kurang lebih sudah 4 tahun lamanya aku melewati jalan yang sama, jalur yang sama. Karena itulah hampir setiap kelokannya aku sudah sangat hafal. Karena sudah sangat hafal dan ditambah kondisi jalan yang kosong melompong dengan kecepatan di atas rata-rata, kurang dari karena gelap, aku jadi susah melihat jam tangan. Jadinya hanya bisa mengira-ira saja sudah pukul berapa saat itu. Tebakanku kira-kira sudah jam 11:30. Motor terus kupacu. Sudah belasan tikungan terlewati, tanjakan turunan terlalui. Yang ada dalam pikiran hanya ingin cepat sampai ke rumah. Tapi beberapa menit berikutnya, ada sesuatu yang terjadi. Ada keanehan yang akhirnya membuat kembali harus menurunkan kecepatan. Keanehan yang sebelumnya sudah pernah aku alami. Tapi ketika baru saja melewati satu tikungan tajam yang sejak tadi hanya suara mesin motorku saja yang kedengaran, tiba-tiba aku mendengar ada suara lain, samar tapi ada. Terdengar ada keriuhan, seperti suara banyak orang yang sedang berada di satu tempat. Ada yang bersangkutan, berbincang, tertawa, ada yang sedang saling memanggil. Pokoknya suara banyak orang sedang berinteraksi. Rame. Mendengar itu, sontak aku langsung memperlambat laju motor, lalu memperhatikan sekeliling, melihat ke kanan kiri, coba mencari sumber dana. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya sepi dan gelap layaknya belantara di tengah malam. Lalu suara itu dari mana munculnya? Entahlah. Yang pasti detik-detik berikutnya aku mulai merinding. Perasaan mengatakan kalau kali ini kejanggalan sudah merunut seram. Mendengar itu, sontak aku langsung memperlambat laju motor, lalu memperhatikan sekeliling, melihat ke kanan, kiri, coba mencari sumber suara. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya sepi dan gelap layaknya belantara di tengah malam. Lalu, suara itu dari mana munculnya? Entahlah, yang pasti detik berikutnya aku mulai merinding. Perasaan mengatakan kalau ini kejanggalan sudah merunut seram.
Coba mengabaikan. Aku kembali tancap gas. Tapi suara itu tetap ada, keramaian tetap terdengar. Kadang samar, kadang sangat jelas. Sampai entah beberapa menit kemudian, suara itu berangsur hilang. Aku kembali mempercepat laju motor. Tapi ketenangan hanya sebentar. Berikut ada kejadian yang berbeda lagi. Tidak mendadak, tapi perlahan aku kemudian mendengar suara yang lagi-lagi sebelumnya sudah pernah terdengar. Ada dengungan. Aku bingung cara menggambarkan bunyi ini. Intinya terdengar seperti suara lebah tapi dengan volume tinggi, kira-kira seperti itu. Dukungan ini belum mengganggu kalau masih samar, tapi akan mengganggu kalau sudah sangat jelas dan dengan frekuensi tinggi. Buat aku, lama-kelamaan mendengar dengungan ini kepala menjadi pusing, kemudian perut berangsur mual, ingin muntah dan berkeringat dingin. Entah kenapa bisa begitu. Sama yang aku rasakan saat itu juga begitu. Lama-kelamaan dengungan jadi semakin jelas dan frekuensinya meninggi. Perlahan, aku merasakan pusing. Perut mual tapi masih terus memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya aku menyerah ketika mulai turun keringat dingin. Aku tepikan motor berhenti di sisi jalan, membuka helm, lalu menarik nafas panjang coba menyerap oksigen sebanyak-banyaknya. Setelah itu, perlahan aku mulai pulih. Pusing mual dan keringat dingin berangsur hilang. Saat itu, aku tersadar kalau ternyata suara dengungan juga hilang. Keadaan kembali sepi, senyap layaknya hutan belantara. Ketika kondisi badan sudah agak bugar, aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Namun ketika hendak memakai helm tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara kendaraan yang melintas. Sangat jelas, aku mendengar suara mesin mobil yang sedang melintas cepat, anginnya sampai terasa menggoyang motor dan badanku. Yang melintas bukan hanya satu kendaraan, tapi ada 3, aku menghitungnya dan aku yakin itu. Tapi ada yang menyeramkan. Ternyata aku hanya mendengar suaranya saja, hanya merasakan anginnya saja. Sama sekali, aku tidak melihat wujud bentuk dari kendaraan itu. Jalanan tetap kosong, tetap sepi, tetap gelap. Ya Tuhan, apa yang baru saja melintas? Aku bertanya dalam hati. Masih kebingungan, aku langsung memakai helm lalu tancap gas. Suasana semakin mencekam, semakin tidak jelas. Seharusnya aku sudah menemui 1 atau 2 rumah penduduk. Perhitunganku harusnya sudah melewati daerah Magalau. Tapi ini tidak. Jalan yang aku tempuh masih di tengah-tengah hutan. Masih sepi dan gelap, sama sekali tidak kelihatan bangunan atau rumah penduduk. Tidak ada pilihan lain selain terus maju mengikuti jalan, berharap tidak tersesat. Aneh, karena seharusnya aku sudah hafal dengan wilayah ini. Tapi sekarang seperti sedang melintasi jalan yang belum pernah aku lewati, sama sekali asing. Di manakah ini? Apa aku tersesat? Pertanyaan itu mulai muncul. Belasan detik berikutnya, bait-bait doa mulai mengalir dalam hati ketika menyaksikan kabut tipis mulai turun menghalangi pandangan. Lampu motor yang tadinya jauh memberikan luas penerangan tiba-tiba jadi terhalang. Laju motor semakin lambat seiring dengan semakin tebalnya kabut menyebabkan jarak pandang semakin pendek. Tapi terus saja aku ikuti jalan, perlahan tapi terus bergerak maju. Di titik ini aku merasa benar-benar sendirian dalam cekam di satu sisi Borneo. Kabut semakin tebal dan semakin tebal, hingga akhirnya aku hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Motor melaju sangat pelan. Entah sudah berapa menit kemudian,
Ketika akhirnya aku harus berhenti, ternyata di depanku persis jalan tidak lagi hanya lurus satu jalur. Jalan jadi terbelah dua, menikung ke kanan dan ke kiri. Aku menemui persimpangan. Persimpangan yang aku merasa kalau sebelumnya tidak pernah ada. Harus berpikir cepat, jalan mana yang harus aku pilih, ke kanan atau ke kiri. Kembali ke tempat kerjaku bukan merupakan opsi. Perhitunganku, aku harus mengambil jalan ke kiri karena kalau ke kanan akan terus masuk ke hutan. Sementara ke kiri, seharusnya menuju kota batu licin di pesisir pulau. Harusnya seperti itu. Ya sudah, perlahan aku kembali berjalan walau masih banyak keraguan mengikuti jalan berbelok ke kiri. Belum ada perubahan. Kabut masih menghalangi pandangan. Jarak pandang masih terbatas. Tapi tidak lama. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian kabut perlahan menghilang. Iya, kabut perlahan menghilang. Sampai akhirnya lenyap sama sekali. Kemudian kecemasanku berangsur luntur ketika melihat langit tiba-tiba menjadi cerah. Ribuan bintang terlihat cahayanya. Melihat itu, aku jadi semakin percaya diri untuk kembali mempercepat laju motor. Tapi ternyata belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata aku masih belum juga mengenali wilayah ini, masih berasa asing. Aku yakin belum pernah melintas di sini sebelumnya. Ini di mana? Semakin bingung lagi ketika satu persatu aku melihat ada bangunan besar di kanan kiri jalan. Bangunan besar itu sepertinya rumah. Setidaknya itu yang ada di pikiran. Oh iya, jalanan juga terus-terusan menanjak seperti sedang menuju ke ketinggian. Aku terus mengikuti jalan. Sementara bangunan rumah di sisi semakin lama semakin banyak. Tapi mungkin karena sudah tengah malam, aku belum juga melihat ada orang lalu lalang, tetap sepi dan kosong. Yang aneh lagi, jalan yang sedang aku lintasi ini lama-kelamaan semakin lebar dan bagus. Tidak sempit seperti sebelumnya. Ini di mana? Tapi sekitar 5 menit kemudian, aku sampai di tempat di mana aku bisa membenarkan dugaanku sebelumnya. Jalan yang sejak tadi menanjak, akhirnya sampai puncak ketinggian. Aku tiba di tempat yang letaknya di atas. Dari sini, aku dapat melihat pemandangan kota yang ada di bawah. Saat itulah, aku memutuskan untuk menepi, berhenti sejenak. Dari situ, aku melihat banyak pemandangan yang membuat aku jadi sangat kebingungan. Pertama, jalan yang ada di hadapan menjadi 2 lajur. Masing-masing lajur sangat lebar dan dipisahkan oleh separator yang bentuknya seperti taman kecil yang indah. Lampu jalan berbaris menerangi. Cahayanya teram, temaram, sangat indah dipandang mata. Kedua, rumah-rumah yang ada di pinggir jalan. Ukurannya besar-besar dan megah, rumah mewah. Aku yakin itu rumah bukan bangunan lain, karena bentuknya memang rumah. Sama sekali, aku belum pernah melihat rumah sebesar dan semegah ini sebelumnya. Dimanapun juga, belum pernah. Ketiga, ini yang paling membingungkan. Di kejauhan aku sudah bisa melihat lautan, tapi tidak jauh di seberang laut ada pulau kecil yang isinya kerlap-kerlip cahaya kota besar. Iya, cahaya lampu kota besar. Kenapa aku bilang kota besar? Karena banyak terlihat gedung-gedung menjulang tinggi. Selain gedung tinggi, juga ada bangunan besar lainnya yang juga memancarkan cahaya. Intinya, aku melihat gemerlap kota besar modern nan megah di pulau seberang laut. Kota yang sama sekali aku belum pernah temui sebelumnya. Aku juga melihat beberapa kapal besar sedang melintas di selat yang menghubungkan pulau Kalimantan. Yang tengah aku pijak ini
Dengan pulau kecil gemerlap kelihatan ada kota modern di dalamnya. Dalam kebingungan, aku masih bisa sedikit mengambil kesimpulan. Seharusnya kalau terus ikuti jalan ini, nanti di bawah akan sampai di Batu Licin. Begitu pikirku dalam hati. Tapi masih ada yang mengganjal. Masih banyak keraguan, masih belum berani untuk meneruskan perjalanan. Sepinya malam seketika pecah ketika sekonyong-konyong melintas dua kendaraan mewah melaju dengan kecepatan sedang. Karena tidak melintas dengan cepat, aku jadi bisa melihat bentuk dua mobil itu dengan jelas. Mobil mewah. Aku tahu kalau harganya mahal. Kok bisa ada di sini? Paman mau kemana? Aku kaget. Tiba-tiba sudah ada dua orang yang berdiri di sebelahku. Dua orang pemuda tampan yang menyapaku ramah menggunakan bahasa Banjar. Lalu aku menjawab dengan beberapa pertanyaan. Saya mau ke Batu Licin. Apakah jalan menurun ini akan ke Batu Licin? Itu Batu Licin kan? Aku bilang begitu sambil menunjuk ke bawah. Bukan, itu bukan Batu Licin, jawab mereka. Lalu, itu di bawah itu kota apa? Tanya aku lagi. Kalau paman tersesat, lebih baik kembali, jangan diteruskan. Nanti paman malah tidak akan bisa pulang. Begitu mereka bilang sambil tersenyum. Kemudian, mereka lanjut melangkah meninggalkan aku yang semakin kebingungan. Tidak bisa pulang. Kok jadi seram? Itu kota apa yang ada di pulau? Kota besar, megah, dan modern. Ini di mana ya? Mulai panik, nyaris menangis. Tapi akhirnya akal sehatku jalan memutuskan untuk mengikuti anjuran dua pemuda misterius tadi. Balik arah. Kembali ke arah aku datang sebelumnya. Motorku pacu dengan cepat coba menjauh dari kota aneh itu. Melintas di jalan sebelumnya yang semakin lama semakin menyempit. Beberapa menit kemudian perlahan turun kabut tipis. Nyaris bersamaan dengan turunnya kabut, perlahan aku mendengar suara dengungan yang mengganggu itu lagi. Semakin lama frekuensinya semakin tinggi. Seperti sebelumnya, lama-kelamaan kepalaku menjadi pusing. Perutku mual karena mendengar dengungan itu. Puncaknya, keringat dingin mulai bercucuran. Tidak tahan lagi, aku menepi, berhenti di sisi jalan. Tapi, ada yang berbeda dengan sebelumnya. Dengungan semakin jelas terdengar, memekakkan telinga, kepalaku tambah sakit. Mual semakin menjadi-jadi. Badanku lemas, keringat dingin bercucuran. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku tersadar di rumah salah satu penduduk. Ternyata sebelumnya aku ditemukan warga sedang tergeletak pingsan di pinggir jalan, lokasinya sekitar 1 jam dari Batu Licin. Tidak lama-lama berbincang dengan penduduk yang baik hati itu. Aku langsung pamit pulang ingin melihat keadaan anak dan istriku. Peristiwa apakah yang aku alami malam sebelumnya? Kota megah apa yang aku lihat di kejauhan? Aku tersasar ke tempat apa? Pertanyaan yang sampai detik ini belum juga terjawab. Yang pasti, malam itu aku melihat ada kota modern dan megah berdiri di pulau kecil tidak jauh berseberangan dengan Batu Licin. Padahal sebelum dan sesudahnya, aku tidak pernah melihat itu semua. Tidak pernah ada sampai sekarang.